Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifiatus Sa'diyah dari kelas A Prodi PAI Reguler semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Stais Pasuruan. Di sini saya akan membahas tentang plagiarisme. Sebenarnya banyak sekali praktek plagiasi di lingkungan akademik, baik mulai dari anak sekolah menengah pertama yaitu SMP bahkan sampai tingkat profesor. Menurut ensiklopedia bebas atau kamus Wikipedia online mengartikan plagiarisme atau plagiasi sebagai penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkannya dari sekolah ataupun universitas. Pelaku plagiat disebut juga dengan plagiator. Dalam kalangan mahasiswa yang hampir seluruh kegiatannya disibukkan dengan pembuatan paper, makalah, ataupun skripsi, terkadang dianggap suatu beban. Namun, tugas pembuatan makalah ataupun skripsi sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk mengembangkan kebiasaan intelektual mahasiswa agar terbiasa dengan budaya baca dan tulis. Namun, jika maksud baik tersebut disalahartikan oleh mahasiswa dan mahasiswa menganggap tugas hanya sebagai beban yang harus segera diselesaikan, maka terjadilah penyimpangan sehingga mahasiswa mencari jalan pintas guna meringankan beban tersebut. Hal-hal yang termasuk plagiasi atau plagiarisme dalam buku Bahasa Indonesia, sebuah pengantar penulisan ilmiah, menurut Felicia Utoro Dewo. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui tulisan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya orang lain atau kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Keenam, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung dan menyebutkan sumber. Yang ketujuh, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian dan kalimat katanya dan hal-hal yang tidak termasuk plagiasi, yaitu membuat sebuah tulisan yang berasal dari kumpulan paragraf dari tulisan orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Yang kedua, kalimat statement umum yang semua orang tahu atau sudah lumrah diketahui seperti Indonesia adalah negara kepulauan. Yang ketiga, mengungkapkan informasi geografis atau tempat yang umum atau informasi fisik yang tidak terbantahkan meskipun Anda membaca dari tulisan orang lain. Yang keempat, mengutip bulat-bulat ayat dari kitab suci tanpa mengatakan perusahaan atau mencetak kitab suci tersebut. Yang kelima, menulis sebuah abstraksi dari kumpulan berbagai bacaan, pengalaman, pengamatan yang sudah tersimpan dalam memori pikiran Anda. Yang terakhir, cara kita terhindar dari praktek plagiasi atau plagiarisme, yaitu kita harus mandiri. Maksudnya, melakukan penelitian sendiri untuk karya ilmiah atau mengungkapkan teori atau pendapat pribadi yang merupakan kesimpulan dari berbagai sumber yang telah dibaca. Yang kedua, citasi dalam teks. Citasi dalam teks tercantum nama pemilik ide, teori, pendapat orang lain dalam teks yang kita tulis, di mana buah pikiran atau ide pokok, pendapat, ataupun teori orang lain tersebut kita gunakan. Yang ketiga, daftar pustaka. Pencantuman sumber dari karya cipta yang kita gunakan dapat dilakukan di akhir karya tulis berupa daftar pustaka dengan menuliskan secara detail sumber yang kita gunakan dalam citasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai plagiarisme. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.